Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal, NIM 2311157. Saya dari kelas PAI 4E. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS Psikologi Belajar PAI. Baik, langsung saja, yaitu konsep belajar PAI dalam psikologi, pendapat para ahli, undang-undang, dan landasannya. Yang pertama, konsep belajar PAI dalam perspektif psikologi. Yang pertama, pengertian belajar PAI. Belajar pendidikan agama Islam adalah proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam diri peserta didik melalui kegiatan kognitif, afektif, dan psikomotorik untuk membentuk kepribadian muslim yang utuh. Kemudian tujuan belajar PAI. Yang pertama, menanamkan iman yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala, membentuk akhlak mulia dan kepribadian Islami, mengembangkan pemahaman ajaran Islam secara menyeluruh dan menumbuhkan kesadaran beragama yang rasional, toleran, dan damai. Kemudian konsep belajar PAI menurut psikologi. Yang pertama, psikologi behavioristik. Konsep belajar di sini adalah perubahan perilaku yang tampak karena stimulus dan respon. Kemudian penerapannya dalam PAI seperti pembiasaan ibadah, salat, puasa, pemberian reward untuk perilaku baik, dan hukuman untuk pelanggaran nilai agama. Kemudian psikologi kognitif. Konsep ini mengajarkan belajar adalah proses internal yang melibatkan pemahaman, penalaran, dan pengolahan informasi. Penerapannya dalam pendidikan agama Islam yaitu menekankan pemahaman makna ayat, hadis, dan nilai-nilai Islami secara rasional dan logis. Kemudian yang ketiga, psikologi humanistik. Konsepnya adalah belajar terjadi ketika siswa merasa dihargai atau diberi ruang aktualisasi diri. Penerapannya dalam PAI yaitu guru sebagai fasilitator, pembelajaran berpusat pada siswa, dan penumbuhan kesadaran religius dari hati. Kemudian psikologi sosial dan perkembangan. Konsepnya yang pertama yaitu Bandura, belajar melalui peniruan atau modeling. Kemudian tahapan perkembangan moral dan identitas. Penerapannya yaitu guru sebagai teladan, penyesuaian materi dengan tahap perkembangan modern dan spiritual siswa. Kemudian pendapat para ahli tentang belajar PAI. Yang pertama adalah Profesor Dr. Zakiyah Darajat. Menurut beliau, belajar agama tidak hanya memperkaya pengetahuan, tapi juga membentuk sikap dan taat beragama, tetapi juga membentuk sikap dan kepribadian melalui proses yang menyentuh hati dan akal. Kemudian menurut tokoh yang kedua yaitu Profesor Dr. Haji Abu Dinata. Menurut beliau, belajar PAI adalah proses edukatif yang diarahkan pada terbentuknya insan kamil yang taat beragama, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian menurut Muhyiddin Syah, belajar PAI harus mempertimbangkan aspek psikologi siswa seperti motivasi, minat, kecerdasan, dan emosi agar nilai-nilai Islam benar-benar membekas. Kemudian yang keempat yaitu landasan hukum dan yuridis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Nomor 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan mengatur bahwa pendidikan agama Islam wajib diberikan di semua jenjang pendidikan dan harus memperhatikan kebutuhan psikologis dan perkembangan anak. Kemudian pada Undang-Undang 1945 Pasal 31 ayat 3, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang terakhir adalah landasan filosofis dan psikologis. Yang pertama, filosofis, berakar pada nilai-nilai tauhid, akhlak, dan kemanusiaan universal. Kemudian memandang manusia sebagai makhluk yang fitrahnya cenderung kepada kebaikan dan membutuhkan bimbingan wahyu dan akal. Kemudian aspek psikologis. Pendidikan agama harus memperhatikan aspek kejiwaan, keunikan, dan potensi masing-masing anak. Kemudian strategi pembelajaran harus mampu menyentuh dimensi emosi, motivasi, dan pengalaman batin siswa. Jadi, konsep belajar PAI dalam psikologi menekankan bahwa belajar PAI bukan sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga transformasi kepribadian dan pembentukan karakter Islami. Kemudian, harus memperhatikan aspek perkembangan psikologi siswa seperti usia, emosi, motivasi, dan lingkungan sosial. Dan
dan berlandaskan nilai hukum nasional dan nilai-nilai Islam universal, serta mengedepankan pendekatan humanistik, kognitif, dan efektif. Baik, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada salah, saya mohon maaf pada Allah, saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.